Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daris Ramadan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjawab sebuah Q&A mata kuliah assessment. Nah, saya baca yang pertama, the first question, why is assessment essential in teaching and learning activities? Learning activities and essential teaching itu menurut saya kayak apa ya, jika ada satu kelas itu seperti dites gitu kan. Jadi ketika dites dan menghasilkan nilai ya kan, jadi itu siswa-siswa itu kayak dikategorikan semisal ada yang nilainya bagus di atas KKN, nilainya itu 7,5 ke atas, terus ada yang nilainya di bawah KKM, sehingga anak-anak yang nilainya bagus itu dikelompokkan tersendiri. Jadi seperti kayak placement test gitu, kategorikan tersendiri, terus yang nilainya di bawah itu dikategorikan sendiri. Dan kenapa dikategorikan sendiri, dibeda-bedakan, karena bukan berarti gurunya itu pengajar tidak suka dengan anak yang nilainya tidak bagus, bukan seperti itu. Karena anak yang nilainya bagus tadi agar lebih fokus lagi, terus yang anak nilainya di bawah KKM tadi itu difokuskan lagi untuk kedepannya, itu diharapkan untuk bisa nilainya itu agar naik lagi, itu agar nilainya bagus kedepannya. Lalu yang kedua, menurut saya kayak di placement test gitu. Lalu yang kedua, how is essential diagnostic to be applied in language learning? Ya, menurut saya itu ya tadi lanjutan dari tadi, itu membentuk kelompok. Jadi yang nilainya bagus tadi, mereka kan membentuk kelompok. Jadi setelah membentuk kelompok tadi, diharap kelompok tersebut itu untuk depannya lebih baik lagi, dan bisa kelompok lainnya itu agar menjadi sebuah motivasi. Nah, ketika setelah dikelompokkan tersebut, siswa itu diharapkan untuk kedepannya itu lebih baik lagi, dan kelompok lainnya itu menjadi motivasi gitu, agar kelompok lain itu ikut untuk kedepannya ikut jadi yang lebih baik lagi, kedepannya menjadi yang lebih baik, bisa berkembang menjadi yang lebih baik, berkembang lagi. Lalu soal yang ketiga adalah how is the difference between the integrative approach and the communicative approach? Integrative approach dan komunikatif. Yang pertama, menurut saya komunikatif approach itu kita sebagai pengajar itu kepada siswa itu harus bisa komunikasi gitu kan. Jadi komunikasi dengan siswa, gimana caranya siswa itu kayak nyaman gitu kan ketika komunikasi dengan guru, lalu sehingga siswa itu bisa memahami apa yang diajarkan oleh guru ketika komunikasi secara langsung gitu kan. Kalau yang integratif approach itu kayak sepemahaman ketika, jadi misal kayak saya sedang berbicara dengan seorang pengajar, lalu topik dengan pembicaraannya itu nyambung gitu kan, sepemahaman, akhirnya kan nyambung, jadi sehingga saya bisa memahami perkataan dari pengajar tersebut, dan pokoknya intinya sepemahaman gitu kan. Lalu yang keempat adalah when does Westback turns to be positive and negative? Ya, menurut saya itu tentang Westback itu
bagaimana kita sebagai pengajar ya, kita itu ketika mendapat setelah menilai pekerjaan siswa, lalu kita itu bagaimana caranya memberikan kayak timbal balik gitu. Timbal baliknya itu berupa kayak penilaian itu, penilaian ke siswanya. Semisal si A nilaimu segini, kamu harus gini, kayak motivasi, memberikan timbal balik yang baik pada siswa tersebut, si A. Lalu yang terakhir adalah subjective test may have to be conducted offline. What do you think about the statement? Ya, menurut saya about pertanyaan yang kelima ini tentang offline ya, konduktif. Menurut saya itu lebih konduktif offline, karena dengan offline dalam artinya itu kita tatap muka dengan siswa ya. Kita tatap muka itu kita bisa melihat secara langsung siswa-siswa itu seperti apa, bisa dikondusifkan atau tidak, terus bagaimana perilaku ketika dia di kelas, ketika dia sedang belajar gitu bagaimana. Nah, kita bisa tahu secara langsung gitu kan. Lalu daripada online, menurut saya lebih prefer offline, karena kita bisa memantau siswa kita secara langsung ketimbang online. Kalau online itu kita mungkin agak susah ya menilai kegiatan siswa kita ketika dia di rumah, pembelajarannya kayak gimana, kita agak sulit. Menurut saya seperti itu. Oke. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.